Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di perkuliahan Geometri Analitik Datar. Ini adalah materi untuk pertemuan ke-15, masih tentang hiperbola, yang akan dibawakan oleh kelompok 4, yaitu saya, Naharul Hayati, dan teman-teman saya, Nabilah Marwa Ifat Diaul Haq, Nur Hafizah, Nur Halimah, Nurul Gina, dan Pujalita. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, asimtot hiperbola, yang akan dijelaskan oleh saya dan Nurul Gina. Yang kedua, hiperbola sekawan dan hiperbola sama sisi, yang akan dijelaskan oleh Nur Hafizah dan Pujalita. Dan yang terakhir yaitu tentang persamaan garis singgung pada hiperbola, yang akan dijelaskan oleh Nur Halimah dan Nabilah Marwa Ifat Diaul Haq. Mari kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, asimtot hiperbola. Seperti yang pernah kita tahu, asimtot itu adalah suatu garis yang menyinggung kurva pada parabola di jauh tak terhingga. Asimtot ini berupa garis lurus. Dan asimtot hiperbola adalah suatu garis lurus yang jaraknya dari hiperbola semakin kecil mendekati nol apabila jarak dari titik asal semakin besar menuju tak hingga. Jadi dia semakin jauh, semakin mendekati antara hiperbola dengan asimtot. Nah, coba perhatikan gambar ini. Di sini ada L1 dan L2. Itu merupakan asimtot dari hiperbola. Misalnya di sini ada hiperbola di gambar satu ini. Hiperbola itu ada sumbu simetrinya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah hiperbola dengan titik pusat titik 0,0. Sumbu simetrinya yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, adapun asimtotnya ini, dua buah asimtotnya ini saling berpotongan di titik potong yang dimana sumbu simetrinya juga berpotongan. Nah, paham ya? Sampai sini dulu. Dan untuk persamaan asimtot, karena dia berupa garis lurus, maka kita bisa mencari persamaannya, persamaan garisnya. Persamaan asimtot lah sebutannya di sini. Kita misalkan di sini terdapat hiperbola X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini adalah hiperbola dengan titik pusat 0,0 dan titik fokus plus minus C,0. Adapun untuk penemuan rumusnya sudah dijelaskan di sini, sudah cukup jelas, bisa dilihat dan dipahami. Nah, sampai di kedua ruas diakarkan. Di situ kan ada akar 1 kurang A kuadrat per X kuadrat. Nah, karena yang namanya asimtot itu semakin jauh X-nya semakin tak hingga terus meningkat tanpa batas. Berarti nilai X-nya itu kita anggap dulu tak hingga. Nah, asimtot tadi. Lalu yang di dalam yang di ruas kanan ini plus minus B per A akar 1 kurang A kuadrat per X kuadrat bisa kita hasilkan dengan yang X-nya tadi kita misalkan dengan tak hingga, yaitu misalnya limit X mendekati tak hingga A kuadrat per X kuadrat. Berarti hasilnya adalah A kuadrat dibagi dengan bilangan yang sangat besar sampai tak hingga, maka bilangan itu akan mendekati 0. Jadi di sini bisa kita peroleh bahwa plus minus B per A yaitu plus minus B per A akar 1 kurang A kuadrat per X kuadrat, di mana A kuadrat per X kuadrat tadi mendekati 0, maka 1 dikurang 0 sama dengan 1, akar 1 sama dengan 1, maka plus minus B per A dikali 1 sama dengan plus minus B per A, sehingga kita peroleh Y per X nya mendekati plus minus B per A. Nah, jadi X nya meningkat tanpa batas, maka hiperbola X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 itu akan mendekati dua garis lurus, akan mendekati asimtotnya yaitu Y per X sama dengan plus minus B per A. Adapun persamaan 1.1 ini bisa kita ubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu X nya kedua harus kita kalikan X sehingga menjadi Y sama dengan plus minus B per A kali X. Nah, ini kan asimtot ini ada dua garis lurus dan persamaannya ada plus dan minus. Jadi satunya plus, satunya minus. Nah, perhatikan gambar 2 ini. Di sini ada dua asimtot, yang satunya Y sama dengan B per A kali X dan yang satunya lagi Y sama dengan min B per A kali X. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu bentuk yang ini tadi, yang 1.2 tadi, bisa juga kita tulis sebagai X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 0. Nah, itu kan bentuknya mirip dengan persamaan hiperbolanya, cuma dia sama dengan 0. Nah, dengan cara yang sama, persamaan asimtot pada hiperbola Y kuadrat per A kuadrat dikurang X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, itu merupakan hiperbola dengan titik pusat 0,0 dan titik fokusnya 0, plus minus C. Maka asimtotnya adalah Y sama dengan plus minus A per B kali X. Atau bisa kita tulis menjadi Y kuadrat per A kuadrat dikurang X kuadrat per B kuadrat sama dengan 0. Nah,
Lalu kita bisa juga menghitung asimtot untuk hiperbola dengan titik pusat P, Q dengan koordinat titik fokusnya adalah P plus minus C kali Q dan titik puncaknya P plus minus A kali Q. Yaitu persamaannya itu X kurang P kuadrat per A kuadrat dikurang Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Asimtotnya itu, persamaan asimtotnya adalah Y kurang Q sama dengan plus minus B per A dikali X kurang P. Nah, kalau ini yang persamaan berikutnya itu koordinat titik fokusnya P, Q plus minus C dan titik puncaknya P, Q plus minus A. Atau persamaannya adalah Y kurang Q kuadrat per A kuadrat dikurang X kurang P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu persamaan asimtotnya, yaitu Y kurang Q sama dengan plus minus A per B kali X kurang P. Nah, jadi di sini ada 4 persamaan asimtot yang bisa kita pakai untuk mencari asimtot dari hiperbola. Adapun contoh soal asimtot hiperbola. Contoh soal yang pertama, carilah persamaan asimtot hiperbola jika persamaannya X pangkat 2 per 16 dikurangi pangkat 2 per 4 sama dengan 0. Penyelesaiannya, A pangkat 2 sama dengan 16, maka A sama dengan 4. Dan B pangkat 2 sama dengan 4, maka B sama dengan 2. Persamaan asimtotnya adalah Y sama dengan plus minus B per A dikali X dan sama dengan plus minus 2 per 4 dikali X sama dengan plus minus 1 per 2X. Y sama dengan plus minus 1 per 2X, maka X plus minus 2Y sama dengan 0. Jadi persamaan asimtotnya adalah X plus 2Y sama dengan 0 dan X negatif 2Y sama dengan 0. Lalu kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan persamaan asimtot hiperbola X negatif 4 pangkat 2 per 25 dikurang Y plus 5 pangkat 2 per 9 sama dengan 1. Penyelesaiannya, dari persamaan yang telah diketahui, persamaan hiperbola yang telah diketahui sudah tergambar bahwa itu adalah persamaan hiperbola dengan pusat P, Q. Dan itu sudah bersesuaian dengan persamaan umum hiperbola dengan pusat P, Q. Kita tinggal menentukan unsur-unsur yang diketahuinya, di mana P sama dengan 4 dan Q-nya sama dengan negatif 5. Nilai A pangkat 2 sama dengan 25, maka A-nya sama dengan 5. Dan nilai B pangkat 2 sama dengan 9, maka B sama dengan 3. Adapun persamaan asimtot hiperbola dengan pusat P, Q itu kan Y kurang Q sama dengan plus minus B per A kali X dikurang P. Sehingga kita tinggal substitusikan saja nilai-nilai yang sudah diketahui sebelumnya ke persamaan umum asimtot hiperbola dengan pusat P, Q. Sehingga persamaannya menjadi Y plus 5 sama dengan plus minus 3 per 5 kali X kurang 4. Kita jabarkan menjadi 5 dikali Y plus 5 sama dengan plus minus 3 dikali X minus 4. Jadi 5Y plus 25 sama dengan plus minus 3 dikali X negatif 4. Karena itu plus minus, maka ada dua kemungkinan, di mana kemungkinan yang pertama adalah 3X kurang 5Y kurang 37 sama dengan 0. Dan kemungkinan kedua adalah 3X tambah 5Y tambah 13 sama dengan 0. Jadi persamaan asimtot hiperbola tersebut adalah 3X kurang 5Y kurang 37 sama dengan 0 dan 3X tambah 5Y tambah 13 sama dengan 0. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke pembahasan materi yang selanjutnya, yaitu bagian B, hiperbola sekawan dan hiperbola sama sisi. Yang pertama, hiperbola di mana X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dan X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan negatif 1. Nah, sama dengan positif 1 dan sama dengan negatif 1 pada suatu susunan sumbu disebut hiperbola sekawan. Selanjutnya yang kedua, jika pada suatu hiperbola A sama dengan B, maka hiperbola ini disebut hiperbola sama sisi dan mempunyai persamaan X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Karena asimtotnya
saling tegak lurus, maka juga disebut hiperbola ortogonal. Kemudian masuk lagi ke contoh soal. Lihat di situ ada tentukan persamaan hiperbola yang titik-titik apitnya terletak pada sumbu Y dan simetris terhadap titik O yang memenuhi syarat jarak kedua garis arahnya. 7/1/7 dan sumbu 2B sama dengan 10. Kemudian pembahasannya diketahui kan jarak kedua garis arahnya itu adalah 2B kuadrat per C sama dengan 50/7 atau yang 71/7 tadi diubah jadi pecahan biasa, atau kita cari C-nya menjadi C sama dengan 7/25B kuadrat. Maka kemudian yang diketahui karena 2B sama dengan 10, maka nilai B-nya sama dengan 5. Dan kita masukkan yang ke C-nya tadi 7/25B kuadrat, karena B-nya sama dengan 5, sehingga C-nya sama dengan 7. Nah, maka berarti tadi yang A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat, atau yang persamaan yang kedua tadi yang sama sisi, sama aja itu dengan persamaan X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, jadi di sini C kuadratnya sebagai X kuadrat, Y-nya sebagai Y kuadratnya sama dengan B kuadratnya. Nah, jadi 49, yang C kuadratnya kan 49, kemudian B kuadratnya kurang 25. Nah, 7 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2, 49 kurang 25 sama dengan 24. Sehingga persamaan hiperbolanya adalah X kuadrat per A kuadratnya sama dengan 24. 24 dikurang Y kuadratnya per 25. Nah, B kuadratnya tadi sama dengan negatif 1. Ya, baik. Selanjutnya kita akan mencari tempat kedudukan titik-titik yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, misalkan kita mempunyai persamaan hiperbola X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dan garis Y-nya sama dengan MX. Akan dicari tempat kedudukan titik-titik tengah tali busur hiperbola yang sejajar dengan garis Y sama dengan MX sebagai berikut. Nah, di situ ada pertama-tama kita mencari titik-titik potong garis Y sama dengan MX tambah N. Nah, yang di situ parameter dengan hiperbola. Kemudian kita mencari titik tengahnya. Jadi X kuadrat per A kuadrat dikurang, nah Y kuadratnya, Y-nya kan tadi sama dengan MX tambah N. Nah, kita masukkan di situ MX tambah N kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau menjadi B kuadrat kurang A kuadrat kali M kuadrat dikali X kuadrat kurang 2A pangkat 2 atau kuadrat MNX kurang A kuadrat M kuadrat kurang A kuadrat kali B kuadrat sama dengan 0. Nah, absis dari titik-titik potongnya adalah akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Misalkan titik tengah tali busurnya adalah T. Nah, permisalannya, maka menjadi XT sama dengan X1 kurang X2 per 2 sama dengan kita masukkan 2A kuadrat MN per 2 dikali B kuadrat kurang A kuadrat M kuadrat sama dengan kita sederhanakan lagi, kita bagi 2 A kuadrat per B kuadrat kurang A kuadrat M kuadrat. Nah, jadi dan YT sama dengan kita tadi kan XT-nya, ini YT-nya pulang. YT-nya sama dengan MX T tambah N sama dengan M A kuadrat per B kuadrat kurang A kuadrat M kuadrat ditambah N sama dengan N B kuadrat per B kuadrat kurang A kuadrat M kuadrat. Nah, itu setelah disederhanakan. Berarti YT per XT sama dengan B kuadrat per A kuadrat M. Nah, itu setelah disederhanakan. Nah, paham aja kita. Nah, kita lanjutkan dengan menjalankan koordinat titik T. Kita memperoleh tempat kedudukan yang kita cari, yaitu Y sama dengan B kuadrat per A kuadrat kali M, X-nya dipindah di sampingnya. Nah, jadi supaya kita mencari Y sama dengan gitu. Jadi persamaan ini merupakan persamaan suatu garis tengah hiperbola. Garis-garis tengah Y sama dengan MX dan Y sama dengan yang baru kita temui tadi, B kuadrat per A kuadrat M X disebut garis-garis tengah sekawan, dan M1 sama dengan M dan M2 sama dengan B kuadrat per A kuadrat per M. Nah, itu tuh disebut arah sekawan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nur Hafijah. Pada poin B dengan cara yang serupa seperti pada elips, kita memperoleh persamaan tempat kedudukan titik-titik potong garis-garis singgung pada hiperbola X kuadrat per A kuadrat sama dengan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1.
yang tegak lurus sesamanya, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan a kuadrat kurang b kuadrat. Persamaan ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat O, titik 0,0, dan jari-jari akar a kuadrat kurang b kuadrat. Lingkaran ini disebut lingkaran ortoptis dari Monge. Poin C, dengan cara yang serupa juga seperti pada elips, kita memperoleh persamaan tempat kedudukan, titik-titik potong, garis-garis singgung pada hiperbola x kuadrat per a kuadrat sama dengan y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Dengan garis-garis yang tegak lurus padanya dan melalui titik-titik api, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan a kuadrat. Persamaan ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat O, titik 0,0, dan jari-jari A. Lingkaran ini disebut lingkaran titik kaki. Lingkaran ortoptis dari suatu hiperbola ortogonal berupa lingkaran titik dan garis-garis singgung pada hiperbola itu yang saling tegak lurus adalah asimtot-asimtotnya. Misalkan P1 X1, Y1 dan Q1 titik negatif X1, negatif Y1, ujung-ujung garis tengah hiperbola X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Akan kita cari ujung-ujung garis tengah sekawannya. Persamaan garis singgung di P1 dengan titik X1, Y1 pada hiperbola X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah X1X per A kuadrat kurang Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Berarti gradien garis singgung di P adalah M1 sama dengan B kuadrat X1 per A kuadrat Y1. Sedangkan gradien P1Q1 adalah M2 sama dengan Y1 per X1. Jadi M1 kali M2 sama dengan B kuadrat per A kuadrat. Hal ini menunjukkan bahwa garis singgung di P1 sejajar dengan garis tengah yang sekawan dengan garis tengah P1Q1. Persamaan garis tengah yang sekawan dengan P1Q1 adalah Y sama dengan B kuadrat X1 per A kuadrat Y1X. Absis titik-titik potong garis ini dengan hiperbola dicari sebagai berikut. B kuadrat X kuadrat kurang A kuadrat B kuadrat X1 kuadrat per A4 A pangkat 4 Y1 kuadrat kali X kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Atau A kuadrat Y1 kuadrat kurang B kuadrat X1 kuadrat kali X kuadrat sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat. Dengan P1 titik X1, Y1 pada hiperbola, maka X kuadrat sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat per negatif A kuadrat B kuadrat sama dengan negatif Y kuadrat negatif Y1 kuadrat per B kuadrat. Atau X sama dengan plus minus A per B Y1I. Berarti titik potong khayalnya yaitu A per B Y1I, B per A X1I dan negatif A per B Y1I, negatif B per A X1I. Akan tetapi dapat diperiksa bahwa P2 dengan titik A per B Y1, B per A X1 dan Q2 negatif A per B Y1, negatif B per A X1 terletak pada hiperbola sekawannya X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan negatif 1. Jika suatu garis tengah tidak memotong hiperbola, maka yang dimaksud ujung-ujung pada titik-titik potong dengan hiperbola sekawannya. Misalkan OP1 sama dengan A1 dan OP2 sama dengan A2, maka diperoleh garis OP1 kuadrat sama dengan A1 kuadrat sama dengan X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat dan garis OP2 kuadrat sama dengan B1 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat kali X1 kuadrat tambah A kuadrat kurang B kuadrat kali Y1 kuadrat. Berarti A1 kuadrat kurang B1 kuadrat sama dengan B kuadrat kali X1 kuadrat kurang A kuadrat kali Y1 kuadrat per B kuadrat ditambah A kuadrat kali Y1 kuadrat kurang B kuadrat kali X1 kuadrat per A kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi 4A1 kuadrat sama dengan, jadi 4A1 kuadrat kurang 4B1 kuadrat sama dengan 4A kuadrat kurang 4B kuadrat. Kita telah membuktikan dalil berikut. Yang pertama ada dalil 1 dari Apollonius. Selisih kuadrat garis-garis tengah sekawan suatu hiperbola sama dengan selisih kuadrat sumbu-sumbunya. Untuk dalil 2 dari Apollonius dapat Anda buktikan sendiri. Dalil 2 dari Apollonius, luas setiap jajaran genjang pada garis-garis tengah sekawan sama dengan luas persegi panjang pada sumbu-sumbunya. C. Persamaan garis singgung hiperbola. 1. Menentukan persamaan garis singgung hiperbola yang diketahui gradiennya. Menentukan persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di O 0,0 dan di P
P, Q dengan gradien M, sama seperti menentukan persamaan garis singgung pada elips dan dengan gradien tertentu. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, carilah titik koordinat perpotongan antara persamaan hiperbola dengan persamaan garis. Lalu kita substitusikan persamaan garis ke persamaan hiperbola sehingga diperolehlah B kuadrat dikali X kuadrat dikurang A kuadrat M kuadrat itu dikali X kuadrat dikurang 2A kuadrat M kali K kali X dikurang A kuadrat dikali K kuadrat dikurang A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Ini merupakan persamaan pertama. Persamaan pertama ini merupakan persamaan kuadrat di dalam variabel X berdasarkan sifat-sifat akar sebuah persamaan kuadrat. Jika persamaan satu mempunyai nilai diskriminan positif atau D-nya lebih besar dari 0, diperolehlah dua akar real yang berbeda secara geometri, berarti garis Y sama dengan MX kali tambah K memotong persamaan hiperbola pada dua titik. Untuk diskriminan kurang dari 0 diperoleh dua akar imajiner. Secara geometri berarti garis Y sama dengan MX plus K tidak memotong pada persamaan hiperbola, atau garis Y sama dengan MX plus K itu berada di luar hiperbola. Untuk diskriminan sama dengan 0 diperolehlah dua akar kembar. Secara geometri berarti garis Y sama dengan MX plus K itu menyinggung persamaan hiperbola pada satu titik. Agar garis Y sama dengan MX plus K itu menyinggung hiperbola, maka kita ambil D sama dengan 0, yaitu persamaan yang tadi B kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat M kuadrat dikali X kuadrat dikurang 2A kuadrat dikali M dikali K dikali X dikurang A kuadrat dikali K kuadrat dikurang A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Kita sederhanakan sehingga dihasilkanlah K-nya sama dengan akar plus minus akar A kuadrat dikali M kuadrat dikurang B kuadrat, sehingga persamaan garis singgung hiperbola dengan gradien M atau sejajar dengan garis Y sama dengan MX plus K itu adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat dikurang B kuadrat. Dengan menggunakan prinsip translasi, maka dapat dengan mudah ditentukan persamaan garis singgung hiperbola X kurang P kuadrat per A kuadrat dikurang Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M. Geser titik pusat hiperbola O 0,0 itu ke titik P, Q. Akibatnya persamaan garis singgung Y sama dengan MX plus minus akar X kuadrat A kuadrat M kuadrat dikurang B kuadrat itu bergeser menjadi Y kurang Q sama dengan M dikalikan X kurang P plus minus akar A kuadrat M kuadrat dikurang B kuadrat. Sehingga persamaan garis singgung hiperbola dengan gradien M atau yang sejajar dengan garis Y sama dengan MX plus K adalah Y dikurang Q sama dengan M dikalikan X kurang P plus minus akar A kuadrat M kuadrat dikurang B kuadrat merupakan persamaan ke-47. Dengan cara yang sama seperti yang di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan garis singgung pada hiperbola X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus minus akar B kuadrat M kuadrat dikurang A kuadrat, dan persamaan garis singgung hiperbola dengan gradien adalah Y kurang Q sama dengan M dikali X kurang P plus minus akar B kuadrat M kuadrat dikurang A kuadrat. Contoh, kita masuk ke contoh. Tentukanlah persamaan garis singgung hiperbola 9x kuadrat dikurang 16y kuadrat sama dengan 144 dengan gradiennya adalah M adalah 4. Masuk ke penyelesaian. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, pertama sekali kita ubah dulu persamaan hiperbola 9x kuadrat dikurang 16y kuadrat sama dengan 144 menjadi persamaan hiperbola umum, yaitu dengan cara kedua ruas kita kalikan dengan 144 sehingga didapatlah x kuadrat per 16 dikurang y kuadrat per 9 sama dengan 1. Dengan a kuadratnya itu sama dengan 16, b kuadratnya 9, nilai c nya kita peroleh dari menjumlahkan a kuadrat tambah b kuadrat sehingga kita dapat c kuadratnya adalah 25 atau plus minus 5. Persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di
O di 0,0 dengan gradien M sama dengan 4 adalah Y sama dengan 4X ditambah akar 247 dan Y sama dengan 4X dikurang akar 247. 2. Persamaan garis singgung hiperbola yang melalui titik X1, Y1. Untuk menentukan persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di 0,0 dan P, Q yang melalui titik X1, Y1, langkah-langkahnya sebagai berikut. Misal, pertama kita misalkan persamaan hiperbola dan titik A, X1, Y1 dan B, X2, Y2 yang terletak pada hiperbola. Sehingga persamaan garis AB adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1 merupakan persamaan pertama. Karena titik A, X1, Y1 dan B, X2, Y2 berada pada hiperbola, maka berlaku persamaan berikut. X1 kuadrat per A kuadrat dikurang Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kedua ruas kita kalikan dengan A kuadrat B kuadrat sehingga menghasilkan B kuadrat dikali X1 kuadrat dikurang A kuadrat dikalikan Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Baris berikutnya juga sama. Selanjutnya, kedua persamaan tersebut, persamaan 3 dan 2 itu kita eliminasi sehingga menghasilkan M sama dengan B kuadrat X2 ditambah X1 per A kuadrat Y2 ditambah Y1. Ini merupakan persamaan keempat. Kita substitusikan persamaan keempat itu ke persamaan 1 sehingga diperolehlah Y dikurang Y1 sama dengan B kuadrat dikali X2 ditambah X1 per A Y2 tambah Y1 dikali X dikurang X1 merupakan persamaan 5. Apabila titik B, X2, Y2 itu bergerak mendekati titik A, X1, Y1 sehingga titik B, X2, Y2 dan A, X1, Y1 itu berhimpit dan garis I akan menjadi garis singgung hiperbola di titik A, X1, Y1 akibatnya X2 sama dengan X1 dan Y2 sama dengan Y1 sehingga persamaan 5 itu berubah menjadi B kuadrat X1 dikali X dikurang A kuadrat dikali Y1 dikali Y sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Ini kita bagi dengan A kuadrat B kuadrat sehingga X1 dikali X per A kuadrat dikurang Y1 dikali Y per B kuadrat sama dengan 1. Jadi persamaan garis singgung melalui titik A, X,1, Y,1 pada hiperbola X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah X1 dikali X per A kuadrat dikurang Y1 dikali Y per B kuadrat sama dengan 1 merupakan persamaan ke-50. Apabila persamaan hiperbola pusatnya kita translasikan sejauh PQ, kita dapatkan persamaan hiperbola X kurang P kuadrat per A kuadrat dikurang Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Demikian pula persamaan garis singgung di suatu titik X1, Y1 pada hiperbola X kurang P kuadrat per A kuadrat dikurang Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah X1 kurang P dikalikan dengan X kurang P per A kuadrat dikurang Y kurang B dikali Y1 kurang B per B kuadrat sama dengan 1 merupakan persamaan ke-51. Dengan cara yang sama seperti di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan garis singgung hiperbola melalui titik X1, Y1 adalah Y1 dikali Y per A kuadrat dikurang X1 dikali X per B kuadrat sama dengan 1. Dan persamaan garis singgung elips Y kurang Q kuadrat per A kuadrat dikurang X kurang P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 melalui titik A, X1, Y1 adalah Y dikurang B dikali Y1 dikurang B per A kuadrat dikurang X1 dikurang P dikali X kurang P per B kuadrat sama dengan 1
merupakan persamaan ke-53. Kita masuk ke contoh. Tentukanlah persamaan garis singgung pada hiperbola 2x kuadrat dikurang 3y kuadrat ditambah 8x dikurang 6y dikurang 7 sama dengan 0 di titik 4,3. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, pertama kita ubah dulu persamaan hiperbola 2x kuadrat dikurang 3y kuadrat ditambah 8x dikurang 6x dikurang 7 sama dengan 0 ini ke bentuk baku persamaan hiperbola, yaitu x kurang p kuadrat per a kuadrat dikurang y kurang q kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, sehingga didapatlah x ditambah 2 kuadrat per 6 dikurang y tambah 1 kuadrat dikurang 4 sama dengan 1. Persamaan garis singgung hiperbola melalui titik 4,3 adalah 2x kurang y ditambah 3 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgung hiperbola yang melalui titik 4,3 adalah 2x kurang y ditambah 3 sama dengan 0. Persamaan garis singgung yang ketiga yaitu menentukan persamaan garis singgung di titik A x1y1 di luar hiperbola. Menentukan titik A x1y1 dan garis polar. Jika titik x1y1 terletak di luar hiperbola yang berpusat di O 0,0 seperti yang terlihat pada gambar 3 di bawah ini, maka persamaan garis singgung yang melalui titik A x1y1 tersebut dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Langkah-langkahnya. Yang pertama, titik A x1y1 berada di luar hiperbola x kuadrat per a kuadrat kurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Langkah yang kedua, dari titik A dapat dibuat dua buah garis singgung hiperbola, yaitu G dan L. Garis G menyinggung hiperbola di B x2 y2. Garis L menyinggung hiperbola di C x3 y3. Jadi titik A merupakan titik potong garis singgung G dan L. Langkah yang ketiga, tentukan persamaan garis singgung AB dengan menggunakan persamaan garis yang melalui titik x1x per a kuadrat kurang y1y per b kuadrat sama dengan 1. Titik A x1y1 pada AB sehingga diperoleh x1 x2 per a kuadrat kurang y1y2 per b kuadrat sama dengan 1. Itu berarti B x2y2 pada garis x1x per a kuadrat dikurang y1y per b kuadrat sama dengan 1. Langkah yang keempat, tentukan persamaan garis singgung AC dengan menggunakan persamaan garis singgung yang diperoleh x1x3 per a kuadrat kurang y1y3 per b kuadrat sama dengan 1. Itu berarti C x3y3 pada persamaan x1x per a kuadrat kurang y1y per b kuadrat sama dengan 1. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh persamaan garis BC, garis penghubung antara titik B dan C, yaitu x1x per a kuadrat kurang y1y per b kuadrat sama dengan 1 adalah x1x per a kuadrat kurang y1y per b kuadrat sama dengan 1. Berdasarkan langkah-langkah di atas, berlaku pula yang pertama, persamaan garis polar dari titik A x1y1 terhadap hiperbola x kuadrat per a kuadrat kurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 adalah x1x per a kuadrat kurang y1y per b kuadrat sama dengan 1. Yang kedua, persamaan garis polar dari titik A x1y1 terhadap hiperbola x min p kuadrat per a kuadrat kurang y min q kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 adalah x1 min p dikali x min p per a kuadrat kurang y1 min q kali y min q per b kuadrat sama dengan 1. Yang ketiga, persamaan garis polar dari A x1y1 terhadap hiperbola y kuadrat per a kuadrat min x kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 adalah y1y per a kuadrat min x1x per b kuadrat sama dengan 1. Yang keempat, persamaan garis polar dari titik A x1y1 terhadap hiperbola y min q kuadrat per a kuadrat kurang x min p kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 adalah y1 min q dikali y min q per a kuadrat dikurang x1 min p dikali x min p per b kuadrat sama dengan 1. Yang berikutnya, menentukan persamaan garis singgung dari titik P x1y1 di luar hiperbola, baik yang berpusat di O 0,0 maupun yang berpusat di P A, B. Diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, membuat garis polar dari titik A terhadap hiperbola. Langkah yang kedua, mencari koordinat titik potong garis polar dengan hiperbola. Langkah yang ketiga, menentukan persamaan garis singgung di titik potong antara garis polar dan hiperbola tersebut.
Contoh 6. Tentukan persamaan garis singgung dari titik A1,-2 di luar hiperbola dengan persamaan x kuadrat per 12 min y kuadrat per 3 sama dengan 1. Penyelesaiannya, untuk menyelesaikan persamaan itu, pertama ditentukan dulu garis polarnya. Menggunakan rumus x1 x per a kuadrat dikurang y1y per b kuadrat sama dengan 1. Didapat persamaan 1 x sama dengan 12 min 8y. Kemudian, substitusi persamaan 1 ke persamaan hiperbola x kuadrat per 12 kurang y kuadrat per 3 sama dengan 1 sehingga diperoleh y1 sama dengan 11 per 5 atau y2 sama dengan 1. Kemudian, disubstitusikan lagi nilai y1 atau y2-nya ke persamaan 1 sehingga diperoleh nilai x1 sama dengan min 28 per 5 atau x2 sama dengan 4. Sehingga titik singgung hiperbola adalah min 28 per 5, 11 per 5, dan 4,1. Setelah memperoleh titik singgung, maka selanjutnya dapat menentukan persamaan garis singgung. Hiperbola x kuadrat per 12 kurang y kuadrat per 3 sama dengan 1 dengan titik min 28 per 5, 11 per 5 adalah menggunakan rumus x1 x per a kuadrat kurang y1y per b kuadrat sama dengan 1 menghasilkan persamaan garis singgung 7x plus 11y plus 15 sama dengan 0. Dan persamaan garis singgung hiperbola x kuadrat per 12 kurang y kuadrat per 3 sama dengan 1 dengan titik 4,x adalah x kurang y sama dengan 3. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin sampai di sini penjelasan dari kami. Mohon maaf atas kekurangan ataupun kekhilafan. Semoga dari apa yang dijelaskan sedikit banyaknya dapat difahami dan berkah ilmu kita semua. Amin. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Bapak Aziz Muslim MPD dan teman-teman PMTKA 2019. Sehat selalu, bahagia selalu, dan sukses untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.